Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, bagaimana kabarnya? Semoga teman-teman semua dalam keadaan sehat walafiat dan tetap semangat mengikuti perkuliahan klasifikasi perpustakaan. Di pertemuan ketiga ini kita akan membahas topik penting gitu ya, mengenai sistem dan struktur utama DDC. Mari kita simak bersama-sama. Tujuan pembelajaran hari ini adalah mahasiswa mampu menjelaskan struktur dasar DDC, konsep desimal dan hierarki, serta membaca dan menafsirkan nomor klasifikasi dengan baik. Nah, pernahkah teman-teman memiliki pikiran mengapa sih buku di perpustakaan bisa tertata rapi dan bagaimana pustakawan tahu harus meletakkan buku ini di rak kayak gitu atau di mana raknya seperti itu. Nah, jawabannya adalah karena ada sistem klasifikasi. Dan salah satu sistem klasifikasi yang terkenal dan paling banyak digunakan di dunia adalah DDC atau Dewey Decimal Classification. Nah, apa itu DDC? Dewey Decimal Classification adalah sistem klasifikasi perpustakaan yang digunakan untuk menyusun dan mengorganisasi bahan pustaka berdasarkan subjeknya. Ada yang tahu asal mula DDC? Baik, cerita ini bermula di Amerika Serikat pada tahun 1876, di mana ada seorang pustakawan muda bernama Melville Dewey yang merasa terganggu dengan kekacauan dalam penataan buku di perpustakaan. Dia mengibaratkan bahwa buku tersebut seperti orang-orang tanpa alamat sehingga sulit ditemukan. Nah, Dewey menciptakan sistem klasifikasi berbasis angka desimal yang kemudian dikenal sebagai Dewey Decimal Classification yang saat ini sering kita dengar dengan sebutan DDC. Dewey dibagi menjadi 10 kelas utama yang memuat seluruh ilmu pengetahuan. Bahkan hingga saat ini DDC terus berkembang sampai pada edisi kedua, ketiga dan DDC Web. Adapun tujuan dan manfaat DDC yang pertama adalah mampu mengelompokkan bahan pustaka berdasarkan ilmu atau subjek yang dikandungnya. Yang kedua, memberikan notasi angka yang sistematis dan mudah dipahami. Yang ketiga, memudahkan pengguna dalam menemukan bahan pustaka yang relevan. Dan yang terakhir adalah meningkatkan efisiensi dan tertib dalam penataan koleksi perpustakaan. Adapun struktur hierarki DDC terdapat 4 volume. Apa saja itu? Mari kita simak bersama-sama. Oke, volume 1 membahas tentang schedules, di mana terdiri dari kelas 000 hingga 900. Apa saja itu? 000 membahas karya umum, 100 membahas filsafat dan psikologi, hingga 900 membahas tentang sejarah dan geografi. Mungkin teman-teman bisa membaca sendiri dan memahami bidang ilmu yang termasuk pada kelas utama itu apa saja. Volume 2 membahas tentang manual. Apa itu manual? Manual adalah petunjuk dan penjelasan bagaimana menggunakan sistem klasifikasi, termasuk cara memilih kode yang tepat. Nah, dengan adanya manual ini kita bisa lebih spesifik mungkin menentukan nomor klasifikasi yang ada pada buku. Volume 3 membahas tentang relative index atau indeks subjek, di mana terdapat daftar abjad istilah dan subjek yang merujuk ke nomor DDC. Jadi di dalam relative index ini diurutkan berdasarkan abjadnya, seperti kamus yang pada umumnya. Nah, volume 4 yang terakhir adalah tabel atau indeks tambahan. Di dalam tabel di sini ada 6 tabel yang mana setiap tabel memiliki fungsi tersendiri. Contohnya tabel 1, di mana di situ membahas tentang subdivisi standar. Jadi ketika terdapat kamus, ensiklopedi, kemudian ada modul atau ilmu seperti itu, maka harus ditambahkan tabel 1 untuk membangun nomor klasifikasi secara spesifik. Jadi penomorannya tidak hanya 100, 200, tidak, tapi ada 100 titik berapa seperti itu. Jadi lebih sespesifik mungkin. Nah, ada tabel 2 area geografis, tabel 3 subdivisi sastra, tabel 4 subdivisi bahasa, tabel 5 bahasa, dan tabel 6 adalah organisasi atau kelompok etnis. Nah,
Apakah DDC masih relevan hingga saat ini? Tentu, hingga saat ini lebih dari 200.000 perpustakaan di seluruh dunia masih menggunakan DDC. Jadi sistem ini terus diperbarui oleh lembaga OCLC agar sesuai dengan perkembangan zaman dan ilmu pengetahuan modern. Contohnya bisa memasukkan subjek tentang COVID atau tentang AI ataupun yang lainnya yang mungkin menjadi ilmu pengetahuan terbaru mengikuti perkembangannya. Mengapa DDC penting? Karena tanpa DDC seperti DDC, perpustakaan akan menjadi lautan informasi tanpa arah. Pustakawan pun akan tersesat mencari informasi dan pustakawan akan kesulitan menata koleksi yang ada di perpustakaan. Oke, apa sih kelebihan dan kekurangan DDC? Baik, kita masuk ke kelebihan terlebih dahulu. Kelebihan DDC adalah digunakan secara global, mudah dipelajari dan diajarkan. Yang ketiga, dapat diterapkan di berbagai jenis perpustakaan, baik itu perpustakaan sekolah, perpustakaan perguruan tinggi, perpustakaan daerah, maupun perpustakaan khusus seperti itu. Nah, kemudian yang terakhir selalu diperbarui mengikuti perkembangan ilmu pengetahuan oleh LCLC. Nah, bagaimana dengan kekurangan DDC? Kekurangan DDC ini lebih didominasi perspektif barat. Artinya terdapat subjek khusus dalam subjek agama ini yang terkhusus. Ini didominasi oleh perspektif barat. Nah, yang kedua terbatas untuk koleksi yang bersifat multidisiplin. Jadi masih belum bisa menggabungkan antara disiplin satu dengan yang lainnya. Kemudian perlu pelatihan untuk menggunakan secara akurat. Nah, ini salah satu contoh pemetaan subjek di notasi DDC, teman-teman. Jadi ada beberapa contoh yang saya tulis di sini. Ada Islam, topik Islam, yaitu notasi DDC-nya bisa masuk ke kategori 297, di mana kita bisa memberikan alasan bahwa kenapa kita memasukkan notasi DDC 297, karena di sini adalah topik ini masuk kategori agama Islam. Kemudian ada juga pemrograman komputer, di mana notasinya adalah 005.13, di mana kenapa? Karena pemrograman komputer termasuk bagian dari bahasa pemrograman, dan selanjutnya mungkin nanti teman-teman bisa memahami dan dibaca sendiri ya. Oke, di sini saya memiliki buku dari Prof. Dr. Muhammad Khalil Shihab. Ini menegaskan bahwa kemanusiaan selalu beriringan dengan keberagaman. Jadi di dalam buku ini kita bisa menentukan, dan kira-kira subjek yang tepat adalah apa? Gitu ya, apakah toleransi ataukah di sini ada tulisannya ketuhanan, kemanusiaan dan keberagaman. Nah, seperti apa? Oke, kita bahas. Nah, pada buku Khurais Shihab di sini, kalau kita merujuk pada DDC atau A-class seperti itu ya, kita bisa menentukan bahwa buku ini tuh masuk kategori atau nomor klasifikasi adalah 201.5, di mana menjelaskan tentang hubungan antar agama. Di sini ada keterangannya bahwasanya kelaskan di sini hubungan antar agama dengan tidak beragama, termasuk toleransi antar agama. Maka di sini kita bisa menggunakan nomor klasifikasi yang kemudian ditempelkan pada punggung buku dan ditata di rak seperti itu ya. Nah, ini adalah salah satu contoh kita menentukan nomor klasifikasi. Nah, referensi yang saya gunakan dalam mata kuliah ini tuh ada buku Dewey Decimal Classification, ada buku pengantar klasifikasi persepuluhan Dewey, kemudian ada E-class. E-classnya seperti apa? Nah, tampilan E-classnya itu seperti ini, teman-teman. Jadi E-class ini bisa kita gunakan untuk mempermudah menentukan subjek, atau kita misalkan pengen cari subjek materi subjek tentang buku begitu ya, maka kita bisa menggunakan E-class ini untuk mempermudah, selain kita menggunakan DDC aslinya. Oke. Nah, kita bisa menyimpulkan bahwasanya dengan adanya DDC atau sistem klasifikasi itu bisa mempermudah penentuan subjek secara terstruktur dan fleksibel. Selain itu juga bisa mengajak pustakawan atau calon pustakawan teman-teman semua untuk bisa menjadi pengelola informasi yang profesional sesuai dengan standar internasional. Selain itu, dengan adanya sistem klasifikasi ini tentu bisa memberikan akses informasi yang lebih mudah kepada pengguna, karena teman-teman ini adalah seorang pengelola informasi seperti itu. Oke.
Untuk materi dapat diakses melalui channel YouTube saya ya. Nanti bisa dilihat melalui media sosial YouTube tersebut. Dan yang paling akhir, yang paling seru adalah kuis. Nah, kuis di sini adalah teman-teman scan terlebih dahulu kuisnya, soalnya nggak banyak kok, nggak mudah sekali. Atau bisa juga teman-teman masukkan kode 307 bla 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 itu ya. Jadi silahkan dikerjakan dengan baik sehingga nanti apa yang sudah teman-teman pahami dari penjelasan saya tadi bisa bermanfaat untuk teman-teman. Mungkin sekian dari penjelasan hari ini, semoga bermanfaat untuk teman-teman semua. Sekian dari saya, kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.